Pasca insiden pembunuhan terhadap pilot helikopter milik PT Intan Angkasa Air Service Glenn Malcolm Koning di Distrik Alama, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, belasan guru dan tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah tersebut dievakuasi ke kota Timika. Untuk mengetahui perkembangan situasi terkini, kita telah terhubung dengan Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Bayu Suseno. Selamat sore waktu Jakarta, Pak Bayu. Selamat sore, Mas Indra. Baik, Pak Bayu, mungkin bisa disampaikan kepada kami saat ini bagaimana Pak kondisi atau suasana terkini pasca insiden penembakan pilot ini, Pak? Baik, diinformasikan dari Timika bahwasanya kami dari Satgas Operasi Damai Kartens bekerjasama dengan rekan-rekan dari TNI melakukan evakuasi yang pertama, yaitu terhadap jenazah pilot yang sudah kita lakukan tadi siang. Dan jenazah tersebut sudah kita lakukan visum dan dilakukan pemusaraan jenazah di Rumah Sakit Umum Daerah Timika. Dan perlu kami laporkan bahwa saat ini untuk jenazah sudah diambil oleh dari pihak PT Intan Angkasa Air Service dan sambil menunggu dari pihak Kedutaan Besar New Zealand untuk hadir di sini atau perwakilan dari negaranya untuk mengambil jenazah tersebut. Kemudian pada hari ini juga sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Timur, kami juga melakukan evakuasi terhadap 13 orang terdiri dari 8 tenaga kesehatan, 2 guru, 2 anak-anak, dan 1 bayi. Ini adalah tenaga kesehatan dan guru yang seyogyanya akan melaksanakan tugas di Distrik Alama, Kecamatan Alama, Kabupaten Timika. Saat ini untuk ke-13 orang tersebut sudah kita amankan di Polres Timika untuk kita mintai keterangan terkait dengan bagaimana fakta-fakta dan yang terjadi pada saat pembunuhan terhadap pilot di Distrik Alama tersebut. Perlu diketahui bahwa Distrik Alama ini merupakan distrik yang berada di perbatasan antara Kabupaten Timika, Kabupaten Duga, dan Kabupaten Puncak. Jadi distrik ini berada di batas 3 kabupaten dan lokasinya masih terisolir. Jarak tempuh penerbangan menggunakan helikopter ini ditempuh kurang lebih selama 1 jam. Sehingga hal ini pula lah yang membuat kita melakukan evakuasi ini perlu hati-hati. Karena lokasi yang cukup jauh dan kita masih menduga bahwa kelompok KKB masih berada di sekitar distrik Alama tersebut. Baik. Demikian, Pak Bayu, Mas Indra. Baik, Pak Bayu, apakah dari keterangan mereka yang dievakuasi tadi kan Pak Bayu menyampaikan mereka juga di Polres Timika untuk ditanyain soal fakta-fakta yang terjadi saat pembunuhan pilot itu terjadi. Apa motivasi yang dilakukan sehingga pilot yang dibunuh begitu, Pak? Apakah ada cerita sengaja membunuh itu atau ada insiden tertentu atau seperti apa, Pak? Oke, baik. Jadi untuk pemeriksaan saksi saat ini masih berjalan di Polres Timika. Nanti untuk update-nya akan kami informasikan. Namun secara umum para saksi terutama 6 orang yang terakhir yang bersama dengan pilot pada saat mendarat di landasan helikopter di Distrik Alama, ini membenarkan bahwa memang benar ada sekelompok orang menggunakan senjata api, senjata tajam berupa parang, tombak, dan panah, ini menghadang helikopter mereka pada saat mendarat. Dan kemudian melakukan kegiatan, para penumpang diturunkan, barang-barang juga dikumpulkan di tengah lapangan. Kemudian pilotnya karena tidak mengikuti perintah mereka atau mungkin kendala bahasa, sehingga pada akhirnya pilot dieksekusi. Pada saat kami melakukan evakuasi untuk jenazah pilot, ini masih berada di kokpit dalam keadaan masih mengenakan sabuk pengaman dan terdapat sejumlah luka. Dan sudah kami lakukan evakuasi sehingga dapat diduga bahwa pilot ini dieksekusi saat berada di kokpit helikopter. Baik. Demikian, Mas Indra. Baik, Pak, kalau dari penjelasan Pak Bayu tadi juga bahwa Distrik Alama ini kan merupakan terisolir ya,
karena ada di perbatasan 3 kabupaten lainnya tadi disebutkan antara lain Duga dan kemudian Timika. Artinya memang kebutuhan warga di Alama ini tentang kesehatan dan pendidikan ini sangat dibutuhkan. Nah, salah satu tempat yang strategis dan vital untuk mengantarkan tenaga medis dan juga tenaga pengajar atau pendidikan tersebut adalah landasan terbang yang terjadi insiden saat ini kita ketahui ada korban pilot menjadi tewas begitu Pak ya. Bagaimana sejauh ini upaya penjagaan terhadap lokasi vital seperti landasan mendarat helikopter ini Pak? Apakah memang selama ini terjaga ketat ataukah memang tidak terjaga Pak sebenarnya? Untuk distrik Alama, ini saat ini memang tidak ada pos TNI Polri yang ada di sana, karena memang betul untuk jaraknya cukup jauh, kami terbatas jumlahnya, sehingga saat ini belum ada pos polisi di sana maupun pos TNI di distrik Alama. Namun pasca kejadian ini, kami dari Satgas Operasi Damai Kartens telah mengirimkan 4 tim gabungan TNI Polri dari Satgas Nanggala dan dari Brimob dalam Satgas Operasi Damai Kartens untuk melakukan penyisilan dan melakukan penegakan hukum terhadap KKB yang telah melakukan gangguan Kamtipmas di distrik Alama tersebut. Ya. Terkait dengan lamanya waktu, ini sudah kita buatkan rencana operasi, termasuk juga apabila nanti memungkinkan di lokasi tersebut akan dibuat pos sehingga masyarakat akan menjadi aman, itu juga akan kita lihat perkembangan ke depannya. Ya, apabila memang di situ membutuhkan kehadiran aparat TNI Polri, maka tentu nanti dari kami akan menyiapkan pos di distrik Alama tersebut. Untuk saat ini, situasi keamanan di distrik Alama masih terpantau rawan terkendali. Anggota kami masih berada di sana dan mohon doanya dari rekan-rekan semua agar kami dapat segera menangkap dan melakukan penegakan hukum terhadap pelaku-pelaku yang telah melakukan pembunuhan terhadap pilot asal Selandia Baru ini. Baik Pak, kalau mendengar penjelasan Pak Bayu tadi kan sebenarnya ada motif sebenarnya menjarah ya di situ ya, karena pilot tidak menuruti apa yang diminta, kemudian Anda menyebut tadi dieksekusi begitu. Artinya begini Pak, landasan terbang ini untuk helikopter ini tentu saja merupakan satu-satunya tempat untuk bisa mengirimkan tenaga medis, tenaga pendidikan ke Alama, kan begitu Pak ya berarti ya? Artinya ada potensi hal ini bisa berulang. Kita tidak menginginkan itu, tapi bagaimana supaya tidak berulang? Bagaimana kajian keamanan sejauh ini untuk kemudian mencegah hal-hal seperti ini tidak terulang lagi? Karena yang tempat seperti ini yang tidak terjaga pos, apakah memang cukup banyak Pak? Terutama mungkin di Papua Tengah dulu lah kita bicara. Dari serangan-serangan KKB ini. Baik. Perlu diketahui bahwa di Papua ini memang terdapat landasan-landasan pesawat maupun helikopter yang jauh dari pemukiman, di mana di situ dulu digunakan oleh misionaris untuk menyebarkan agama Nasrani, dan saat ini banyak juga digunakan oleh rekan-rekan dari masyarakat atau penerbangan perintis untuk melakukan rute penerbangan di wilayah Polda Papua, baik di Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Barat maupun Papua itu sendiri. Tercatat ada beberapa bandara kecil yang memang tidak dijaga oleh aparat TNI Polri, karena selama ini di wilayah tersebut tidak ada gangguan dari KKB yang berarti. Sebagai contoh di Pegunungan Bintang itu ada namanya bandara di Kiwirok, ini bandara kecil. Di sana sudah kami pasang satu pos anggota gabungan TNI Polri, karena dulu pernah ada kejadian juga adanya gangguan Kamtipmas di daerah Kiwirok, dan selama kurun waktu 3 tahun terakhir di Kiwirok saat ini aman terkendali. Terkait dengan bandara-bandara lain, kami nanti akan berkoordinasi dengan pengampunya, apakah nanti perlu ditambahkan pasukan untuk mengamankan bandara. Ini juga tentunya nanti akan kami koordinasikan lebih lanjut. Apabila ada bandara-bandara lain yang memerlukan pengamanan atau penguatan dari aparat TNI Polri, tentu akan kita siapkan juga. Demikian Mas Indra.
Baik Pak, untuk penyerang ini apakah betul kami mengkonfirmasi saja adalah kelompok kriminal bersenjata di bawah Egyanus Kogoya? Ya, untuk kepastiannya kami masih melakukan penyelidikan terkait dengan siapa sebenarnya kelompok yang melakukan penyerangan. Namun berdasarkan lokasi, distrik Alama yang sudah saya sampaikan ini sangat dekat dengan wilayah Duga dan wilayah Puncak. Jadi kemungkinan pelakunya adalah KKB dari wilayah Duga, di mana di situ yang paling aktif adalah kelompok Egyanus Kogoya, atau dari KKB kelompok Puncak. Nah ini yang nanti akan kami lakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Apabila sudah mengerucut, tentunya kami akan melakukan upaya penegakan hukum. Ya. Baik Pak Bayu Suseno, Kombes Pol Bayu Suseno, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, telah memberikan informasi selengkapnya kepada kami di Metro hari ini. Terima kasih, selamat sore waktu Jakarta Pak.